warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, saya akan kocok kartu tarot ini dan sambil berdoa, kita sama-sama berdoa semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini. Dan yang terpenting adalah kita semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Begitu dekat kita kepada Sang Maha Pencipta, akan banyak rasa syukur yang muncul di dalam diri kita dari setiap proses kehidupan yang kita alami, apakah itu kesedihan, kebahagiaan, sukacita maupun duka cita. Dan akhirnya kita akan mengerti proses pembersihan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita akan mengerti kemana kita akan kembali. Dan jangan lupa, kalau ingin mendapatkan naskah yang saya bacakan ini, Anda bisa dapatkan di tabloid Bintang edisi minggu ini. Tabloid Bintang Indonesia ya, edisi minggu ini macam-macam artikelnya bisa Anda dapatkan. Oke, sekarang saya akan kocok kartu tarot ini dan sama-sama berdoa, dan nanti setiap bintang saya akan cabut satu kartu untuk melihat apakah kartu itu sebagai warning atau pesan untuk melakukan sesuatu yang menyemangati. Kita mulai berdoa sama-sama ya. Oke, kartunya saya jembreng dan nanti akan saya cabut satu persatu. Halo Aquarius, satu kartu saya cabut untuk membacakan peruntungan bintang Aquarius minggu ini ya. Nanti kita lihat apa gerangan, message kah, atau sesuatu yang menyenangkan dan menyemangati di minggu ini ya. Oke, Aquarius, bersyukurlah dengan apa yang sudah berhasil Anda capai dan tingkatkan kembali kualitas dan kuantitasnya. Dukungan dari banyak pihak memberi dorongan semangat Anda untuk bekerja lebih baik lagi. Respon dengan cepat jika ada kesempatan dan penawaran untuk mengembangkan karir tahun ini. Jadi setelah libur panjang, tapi ini satu minggu ini pasti separuhnya masih libur, lalu separuhnya bekerja. Tapi ada yang gelempengin libur terus ya, katanya tanggung, ambil cuti aja jadi liburnya panjang biar puas. Boleh, tapi ingat tetap harus pikirkan bagaimana untuk mengembangkan karir, bagaimana nanti begitu bekerja lagi harus dipikirkan peningkatan kualitas dan kuantitasnya juga harus bersamaan tuh ya. Kualitasnya ditingkatkan tapi kuantitasnya menurun, wah bisa rugi perusahaan. Jadi harus kuantitasnya bertambah, kualitasnya pun makin oke. Itu baru jempolan ya. Dan untuk keuangan minggu ini, belanja kebutuhan minggu ini. Jadi kalau kebutuhan yang kemarin sudah habis, terpakai atau sudah habis betul-betul dipakai pastinya ya. Ini harus dipikirkan lagi belanja yang minggu ini bagaimana ini gitu. Masih ada kan? Nggak dihabis-habis kan? Oke, dan untuk asmara yang berpasangan, luangkan waktu untuk mendengar keluh kesahnya. Jangan sampai tutup kuping. Pasangan butuh loh didengarkan keluh kesahnya supaya mengerti ada apa, ada masalah apa. Nah, itu perlu sekali dipahami supaya hubungan dalam kondisi yang stabil dan harmonis. Untuk yang lajang asmaranya, jadilah pribadi yang menyenangkan agar dia nyaman dekat dengan Anda. Ini kalau masa penjajakan, kalau Anda pribadi yang menyenangkan tuh ngobrolnya lama-lama, aduh asik banget gitu. Itu kalau sudah sampai di tahap nyaman, proses jadiannya itu nggak akan menemukan kendala. Tapi kalau baru perkenalan, orangnya merasa aduh nggak asik banget sih ngobrolnya, yakin abis itu langsung nggak jelas, nggak bisa dihubungi pun kadang nggak mau jawab atau seperti menghindar secara halus. Maka berusahalah untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, diajak ngobrol tuh bikin nyaman banget. Memahami ketika orang bicara ingin didengarkan. Jangan Anda yang malah sepertinya maunya yang the best, yang maunya didengar. Kadang-kadang orang jadi bosan ya. Yang harus diingat seperti ada sebuah pepatah mengatakan, pendengar itu kadang seperti air di gurun Sahara. Tuh, nilainya mahal jadi pendengar. Belajar seperti itu ya. Dan untuk yang fisik atau kesehatan di minggu ini,
lakukan pemanasan sebelum olahraga. Penting sekali kalau pemanasan sebelum olahraga. Bahkan kalau wajah aja katanya harus rajin-rajin dilakukan massage, seperti ya sejenis kayak peregangan otot gitu. Karena ada kenalan saya nguap, nggak balik-balik lagi, terus gara-gara kaku ototnya, dibawa deh ke rumah sakit. Jangan sampai kejadian seperti itu ya. Oke, sekarang kartunya Aquarius. Saya lihat apa gerangan kartunya. 9 koin elemen tanah terkait dengan materi. Semoga Aquarius setelah mungkin di liburan panjang ini pulang kampung dengan menghabiskan banyak biaya, beli ini beli itu, ternyata ada lagi jalan untuk mendapatkan rezeki baru, tambahan income yang tidak diduga. Dan ini adalah gambaran seorang perempuan yang berkecukupan. Bayangkan koinnya aja sampai berceceran di bawah, terus di belakangnya ada panen buah-buahan menandakan kemakmuran, dan dia bicara dengan seekor burung menandakan bahwa spiritualnya berjalan dengan baik, karena burung itu simbol spiritual, dan dia bisa dialog dengan seekor burung. Itu adalah perlambang, simbol dimana punya kemampuan dalam meningkatkan bobot spiritualnya. Jadi berjalan terus peningkatan kualitas dirinya, dan ini adalah gambaran positif di mana ada sinyal bahwa ada kemajuan dalam kehidupan Anda di minggu ini. Semoga tidak ada halangan apapun dan Anda bisa mewujudkan sesuatu yang berkualitas dalam kehidupan Anda, baik lahir maupun batin yang semakin maju ya. Oke, Aquarius, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sampai jumpa lagi Aquarius. Giliran Pisces yang akan saya bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini, dan satu kartu akan saya cabut untuk melihat apa gerangan, apakah pesan atau warning ya. Kita lihat nanti. Dan Pisces, sikap tenang dan cekatan akan membuat Anda mampu mengatur sejumlah pekerjaan yang diberikan pada Anda. Kerjakan berdasarkan skala prioritas. Kerjasama yang baik memudahkan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sikap profesional membuat banyak yang terkesan dengan cara kerja Anda. Dan ini khusus buat Pisces yang memang sudah mulai beraktivitas di minggu ini. Dan kalau yang liburan, tetap punya rasa tanggung jawab untuk memantau ya pekerjaannya. Kan ada tuh walaupun libur tetap dapat report gitu ya. Ini gimana, ini gimana. Tanggung jawab itulah yang akan membuat Anda walaupun misalnya lagi liburan merespon. Oh ya, coba yang ini begini, coba kerjakan yang ini, coba yang lakukan ini. Itu bisa akan membuat Anda diukur, ditakar bahwa oh walaupun liburan tanggung jawabnya betul-betul luar biasa. Jadi jangan ogah-ogahan ya, kalau ada yang tanya respon cepat. Kalau ada trouble atau masalah di rekan kerja Anda, atau mungkin kalau Anda punya anak buah, segera respon kalaupun liburan. Tapi tetap Anda punya tanggung jawab bagaimana menyelesaikan tugas-tugas di tempat pekerjaan supaya tidak terkendala. Anda boleh saja tempatnya berbeda, tapi directnya Anda itu penugasan atau arahan-arahan Anda justru sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saat ini sedang berjalan ya. Untuk keuangan, hindari pemborosan yang tidak penting. Jadi harus tetap berhemat supaya waktu yang masih berjalan gitu ya nggak habis gara-gara kemarin liburan gitu ya, panjang liburannya, beli ini beli itu, belanja ini belanja itu, kesana kemari, sampai akhirnya loh sisa setengah bulan ini gimana. Ada kan yang seperti itu? Saya yakin kalau Pisces sih gemati kata orang Jawa, pinter nyimpan uangnya, pintar memanfaatkan dan mengalokasikan uangnya sehingga tidak mengalami masa defisit atau jadi kekurangan dalam hal belanja ya. Untuk asmara yang berpasangan, luangkan waktu untuk berdua dengan dia. Kalau waktunya masih banyak, sering-seringlah berjalan, bepergian bersama, ngobrol yang punya kualitas sehingga bisa tahu rencana ke depan apalagi yang akan Anda lakukan bersama pasangan ya. Untuk single atau lajang percintaannya nih,
Tidak ada kata terlambat untuk berubah jadi lebih baik dan lupakan kisah lalu yang pahit. Kalau kita terus mengupgrade diri, berusaha untuk melupakan hal-hal yang membuat kita pernah gagal atau mengalami masa sedih, maka yakinlah Anda punya peluang mendapatkan kisah cinta yang baru yang lebih menjanjikan dan membahagiakan. Buat fisik atau kesehatan, cukupi waktu istirahat, jangan terlalu capek, nanti capek sesak nafas, kemudian batuk-batuk, demam, flu, segala macam yang biasanya tanda-tanda alarm body kalau badannya kelelahan. Jangan sampai ya, istirahatnya harus cukup. Sekarang kita lihat kartunya apa sih buat Pisces minggu ini? Temperance, kesederhanaan, sesuatu yang menjadi simple, jadi sederhana di tangan seorang Pisces. Pekerjaan yang berat jadi gampang, pikiran-pikiran yang berat jadi ringan, pekerjaan yang rasanya sulit buat orang lain, buat Anda jadi mudah. Keseimbangan pun berjalan dengan proses yang positif, sehingga inspirasi yang datang pun mampu diolah, dikelola dengan baik, dan juga ini mengarah kepada peningkatan spiritual, peningkatan kemampuan dari ketajaman intuisi Anda untuk melihat sisi-sisi mana yang bisa memajukan langkah hidup Anda. Ini adalah gambaran positif, semoga Pisces bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan di minggu ini, dalam kehidupan di minggu ini ya. Oke Pisces, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan Pisces, sampai jumpa lagi. Halo Aries, sudah siap untuk peruntungan minggu ini? Saya akan bacakan satu kartu, saya cabut ya untuk Aries. Coba yang ini, nanti kita lihat. Ini warning atau kabar gembira untuk Aries. Aries, jika kondisi saat ini masih belum sesuai dengan harapan Anda, tetaplah fokus dengan rencana besar di waktu yang akan datang. Punya rencana besar kan? Iya, fokus loh ya. Dengarkan saran dari orang terdekat agar apa yang Anda perjuangkan tidak sia-sia. Kesabaran dan kegigihan Anda akan menuntun pada jalan menuju kesuksesan yang diimpikan. Jadi kesuksesan Anda ini apa sih? Punya rencana sebuah acara yang betul-betul perhelatan yang ditunggu-tunggu? Fokus, kerjakan apa yang bisa dicicil dulu dari sekarang, karena nggak mungkin kalau punya rencana besar langsung brok gitu, nggak bisa. Anda harus pastinya sedikit-sedikit dikerjakan seperti orang menaiki anak tangga, sedikit-sedikit lama-lama sampai di titik puncaknya. Jadi cicil kira-kira pekerjaan apa yang sudah bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Dan keuangan untuk minggu ini, menabunglah agar dananya bisa cukup. Nah, yang punya rencana renovasi rumah, mengadakan acara besar, ada perayaan, mungkin mau membeli sesuatu, mau membeli kendaraan baru, atau mau beli rumah, tapi kan DP-nya harus cukup. Nah, ini harus betul-betul ditabung dulu, tahan diri untuk tidak boros beli ini, beli itu yang nggak penting ya. Kemudian untuk asmara yang berpasangan, sikap lembut dapat meluluhkan hatinya. Jadi nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai nyalah-nyalahin. Anda bersikap lembut saja, dia akan luluh. Dan kadang kalau dia salah, dia sendiri tanpa disalahin udah ngaku gitu. Jadi harus dengan kasih sayang, harus dieman-eman, harus diemong. Itu kalau hubungan tuh pengen tetap mesra, adem gitu. Kalau pakai disalah-salahin, semua orang pasti nggak mau, pasti ada defense gitu, ngelawan, ada pertentangan, akhirnya hubungan jadi panas. Lebih baik disayang-sayang, dieman-eman, walaupun dia salah, iya, padahal kalau diiyain pun dia sadar bahwa dia salah gitu ya. Untuk yang lajang, komunikasi yang menyenangkan memudah proses penjajakan. Jadi ngobrolnya yang seru-seru. Misalnya baru kenal tuh yang dibahas bola, musik, kemudian selain bola olahraga yang lain apa aja, mau olahraga voli, basket, mau olahraga dayung, kayak dayung tuh ya,
atau olahraga badminton, hal-hal yang membuat dia merasa nyambung obrolannya, ini akan mempermudah penjajakan Anda dengan seseorang yang mungkin akan ingin, yang Anda harapkan komunikasinya bisa mengalir, berlanjut gitu ya. Untuk yang fisik atau kesehatan, hindari makanan pedas, karena ada nih yang baru ngeluh diare gara-gara nggak jelas pedas atau asem atau apa gitu ya. Mungkin karena macam-macam yang masuk. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada yang makan opor, ketupat, sayur godok, sambal, minuman yang bersoda, kemudian bisa juga kacang gitu ya, karena katanya kalau kacang dimakan dengan minuman bersoda itu bisa ngegas. Nah akhirnya perutnya perih, lambungnya, asam lambungnya naik, terus nggak cocok, wah langsung jadi diare. Hindari pokoknya makanan yang pedas kalau memang ternyata lambung Anda ternyata sensitif dengan yang pedas-pedas, malah repot kalau misalnya kena diare, bisa nggak pergi kemana-mana karena digigit aduh mules gitu ya. Dan yang terpenting, kalau makanan pedas itu membuat Anda jadi ada yang sampai kram perut loh. Jadi jangan sampai dipaksakan. Kalau memang sensitif, sabar dulu sampai betul-betul lambung Anda sehat, kuat. Mau makan yang asam, pedas, asin, manis, bebas, yang penting kondisinya sudah stabil lagi ya. Sekarang kartunya kita lihat apa gerangan Wheel of Fortune. Ini gambaran Aries untuk minggu ini ya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini gambaran dimana kalau kemarin baru saja menghadapi sesuatu yang menegangkan, menyulitkan, sepertinya roda berputar. Ada beberapa hal yang sudah menjadi jawaban yang akan mempermudah langkah Anda mewujudkan segala rencana atau sesuatu yang sudah Anda impikan. Yang terpenting doa, supaya ibaratnya itu kayak pelicin, pelumas, memudahkan usaha Anda dengan doa. Dan semoga yang ditargetkan di minggu ini semua berjalan dengan lancar ya. Oke Aries, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati dong, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk Aries, sampai jumpa lagi. Halo Taurus, sudah siap? Saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini, dan satu kartu saya cabut untuk melihat apa gerangan, apakah pesan atau warning. Kita lihat nanti. Taurus, jika kesempatan emas menghampiri, jangan pernah menolak atau meragukan kemampuan diri sendiri. Kegigihan Anda untuk mempelajari segala hal yang baru akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Imbalan yang diterima akan sebanding dengan beban tanggung jawab yang diberikan. Jadi kalau memang selama ini menanti-nanti satu kesempatan yang datang dalam kehidupan Anda, upayakan semaksimal mungkin, karena Taurus ini tipe orang yang telaten buat mengeksplor kemampuan diri, informasi, dan segala hal yang mendukung atau mensupport aktivitasnya. Dan yakinlah kalau Taurus mau menjemput peluang-peluang yang datang, harapan untuk makin maju akan dapat diraih ya. Untuk keuangan minggu ini, penuhi kebutuhan untuk minggu ini. Jadi kira-kira apa kebutuhan minggu ini? Sudah tercukupi? Ya sudah, berarti uangnya bisa disimpan. Tapi kalau memang belum beli itu, belum menyiapkan buat makanan kucingnya karena mau ditinggal pergi misalnya, belanja kesana kesini dulu supaya segala sesuatu yang sudah ada di checklistnya bisa terrealisasi ya. Untuk asmara yang berpasangan, saling percaya menjadi kekuatan dalam hubungan. Ini penting sekali. Kalau memang satu sama lain memang bisa dipercaya, yakinlah itu kepercayaan itu akan betul-betul dijunjung tinggi. Tapi kalau salah satu menciderai kepercayaan itu, bawaan pasangannya pasti curiga mulu. Kemarin dia bohong, kemarin dia bilang ke sana tapi nggak taunya ke sana. Dia bilang nggak pergi sama si itu, ternyata ketahuan pergi sama si itu. Jangan sampai Anda menjadi sosok yang dicap ternyata tidak setia. Apalagi kalau Taurus sampai tahu Anda bukan tipe yang bisa memegang komitmen. Nah, siapa yang pasangannya Taurus? Itu Anda akan dicap sebagai pembohong,
tidak setia, pengkhianat, peselingkuh, dan lain-lain gitu ya. Jadi tetap harus sama-sama menjaga kesetiaan ya. Dan Taurus juga harus bisa membawakan suasana dalam kenyamanan, kesabaran dan ketelatenan dengan orang yang Anda sayangi. Kemarin soalnya ada juga betul kok saya Taurus, saya Pisces, pasangan saya Taurus gitu, karena katanya kok bagus melulu. Nah kalau dicabutnya bagus, situasinya bagus, gimana dong? Masa saya harus ubah cari yang jelek aja, ntar dimarahin sama yang punya bintang Taurus ya. Oke, buat Taurus tetap jaga kesetiaan dan juga saling percaya dengan pasangan ya. Untuk yang lajang, nah yakinkan diri jika Anda siap membuka hati. Kalau ada yang patah hati, Taurus singkirkan, gak usah lama-lama dan nanti bilangnya susah move on Mbak Endang. Susah itu karena kitanya tidak mau mencoba gitu ya. Jadi kalau memang ada kisah lalu yang dipikir terus yang dinikmati, dirasa-rasa happy banget, tapi orangnya sudah tidak dengan kita, rugi. Lebih baik case close, tutup, jangan diingat-ingat, siapkan diri untuk membuka, untuk bisa memberi kesempatan seseorang hadir dalam hidup kita. Setuju? Oke, sekarang kita ke kesehatan ya. Jangan tidur larut malam ya, kata Bang Roma, begadang jangan begadang kalau tidak ada perlunya gitu. Kalau nggak ada perlunya terus kita begadang terlalu. Jadi lebih baik gunakan waktu istirahat sebaik-baiknya supaya ketika beraktivitas kita bisa fokus, konsentrasi, nggak loyo sehingga hilang fokus ya. Sekarang kita lihat kartunya apa sih Taurus minggu ini? The Hierophant, pendeta, di mana ini adalah simbol spiritual. Mudah-mudahan di minggu ini banyak unsur spiritual, kesadaran batin yang begitu luar biasa hadir dalam kehidupan Taurus, dan banyak jejak-jejak batin yang mengantarkan kepada proses batin yang makin kuat, yang makin peka, yang makin punya bobot luar biasa, sehingga menebarkan energi positif dalam diri Taurus, dan siapapun yang dekat dengan dia menjadi merasa beruntung, menjadi merasa terberkati gitu ya. Oke Taurus, semoga ini menjadi sinyal positif untuk Anda di minggu ini. Oke, dari semua yang dibacakan, buat Taurus kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi buat Taurus terima kasih, sampai jumpa lagi. Gemini siap, saya bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini. Satu kartu saya cabut untuk melihat apakah ini warning atau pesan yang menyenangkan. Gemini, sikap waspada sangat menolong agar bisa terhindar dari kerugian atau terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan. Jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu jika tidak cukup data atau informasi pendukung. Selalu ada sebab akibat dari apa yang Anda kerjakan atau yang Anda putuskan. Nah, jadi minggu ini hati-hati, sabar, teliti sebelum membeli, teliti sebelum ambil keputusan, pertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan ya. Jadi kalau ada Anda mau membuat satu keputusan, kebijakan, hal-hal yang terkait dengan partner bisnis, partner kerja, atau segala sesuatu yang terkait dengan usaha Anda, semoga bisa dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak diharapkan ya. Untuk keuangan, hindari besar pengeluaran dari pemasukan. Kalau peribahasanya itu besar pasak daripada tiang, itu pasti keteteran ya. Dari mana cari tambelannya, dari mana cari kekurangannya. Jadi harus sesuaikan dengan kemampuan, dengan batas-batas kewajaran keuangan Anda. Kalau memaksakan pasti jadi beban ya. Untuk asmara yang berpasangan, cinta yang tulus menjunjung kesetiaan dan rela berkorban. Kesetiaannya dijaga, apapun yang dibutuhkan pasangan atau dalam kondisi apapun Anda rela berkorban, yang penting pasangan Anda bahagia. Nah, dengan begitu pasti dapat timbal baliknya, apalagi kalau orang yang Anda sayangi pasti dia akan merespon lebih dari yang Anda duga. Untuk yang lajang, lupakan kisah lalu yang membekas luka di hati.
Karena kalau lukanya terlalu dalam, susah banget move on-nya. Dengan menyadari bahwa ngapain berpikir lama-lama, orang yang meninggalkan luka di batin Anda aja udah happy-happy dengan yang lain. Lebih baik Anda harus segera melupakan kisah yang lalu. Jangan berusaha untuk ngingat-ngingat lagi, tapi Anda harus yakin ke depan Anda bisa menemukan seseorang yang tulus mencintai dan bisa membahagiakan hati Anda, ya. Untuk fisik atau kesehatan, lakukan peregangan otot. Jadi kalau udah capek jalan-jalan ke sana kemari, kunjungan ke sana kunjungan ke sini, semoga Anda bisa melemaskan lagi, meregangkan otot lagi. Kalau saya sih biasanya pergi ke refleksi sama suami, pijat-pijat. Jadi begitu selesai, aduh kakinya enak, badannya ringan. Jadi suami saya pasti nanya, gimana, enakan? Enakan dong. Jadi lebih fresh deh badannya, ya. Sekarang kita lihat kartunya, apa sih gerangan buat Gemini? 6 piala. Ada sebuah misteri yang terkait dengan kisah lalu, sesuatu yang pernah Anda lakukan, kebaikan yang pernah Anda tanamkan di masa lalu, ternyata terhubung kembali. Ada komunikasi dari teman lama, sahabat lama, orang-orang yang pernah bekerja sama di waktu yang lalu, sehingga hubungannya terjalin lagi dan ada prospek yang membuat Anda bersemangat dan menyenangkan hati. Apapun yang disebut sebagai peluang, gunakan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi langkah besar, langkah positif Anda untuk meningkatkan kualitas kehidupan, khususnya di minggu ini. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk pencapaian target-target supaya lebih cepat terrealisasi, ya. Oke, buat Gemini, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, ada yang masih seperti angan-angan buat Anda, aminkan saja, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan Gemini, sampai jumpa lagi. Halo Cancer, siap? Saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini. Dan satu kartu saya cabut ya, untuk melihat apakah ini message yang positif atau warning supaya hati-hati. Nanti kita lihat. Cancer, gunakan waktu yang ada sebaik mungkin agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Jaga hubungan baik agar tidak ada masalah yang muncul karena terjadi salah komunikasi. Memaafkan seseorang akan meringankan hati dan pikiran Anda dari rasa sakit hati yang terpendam lama. Jadi kalau Anda pernah menyimpan rasa sakit hati, sudah lepaskan, maafkan. Semoga ini justru meringankan langkah Anda, membuat Anda terbebas dari beban-beban cerita yang membuat Anda jadi terasa sakit, ya. Untuk keuangan minggu ini, Cancer, jika butuh dana tambahan, jangan sampai berlebihan. Makanya yang saya bilang, ketika liburan panjang harus diingat, setelah usai liburan, adakah dana untuk menyambung kehidupan ke depan? Jangan sampai gara-gara euforia liburan yang seru, habis-habisan, selesainya, aduh, duitnya kurang nih buat operasional harian. Nah, bingung kan? Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk asmara yang berpasangan, perhatian yang tulus membuatnya senang. Karena kalau datang perhatian yang datangnya dari hati, perhatian yang tulus, itu terasa banget, nggak bisa dipura-purain, nggak bisa diekspresikan yang dibuat-buat. Kalau memang datangnya dari hati, dia akan merasakan frekuensinya dan itu membuat hati senang. Pasti responnya juga bagus buat Anda. Dicoba deh kalau belum pernah, ya. Karena itu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Oke, kemudian untuk yang single atau lajang, jika cinta datang mendekat, maka sambut dengan hati terbuka. Jangan tetap menutup rapat gara-gara belum bisa move on gitu ya. Kalau datang dan ternyata itu adalah best is the best ya, best of the best gitu. Jadi Anda harus tahu peluang itu tidak akan datang dua kali. Kalau dia ternyata yang terbaik, jadi jangan sampai tiba-tiba mabur, lenyap kesempatan itu gara-gara Anda masih saja berkutat dengan kisah yang lalu, berkutat dengan mengharapkan seseorang yang sudah entah kemana gerangan. Nah, waktunya untuk bangkit, untuk melihat bahwa faktanya Anda sudah tidak dengan dia dan ada seseorang yang baik yang hadir mengetuk pintu hati Anda
berikan kesempatan dia ya. Tapi kalau belum juga ada tanda-tandanya, tapi Anda harus segera menutup luka batin itu dan membuka kesempatan seseorang hadir dalam kehidupan Anda ya. Kemudian untuk fisik atau kesehatan, hindari stres. Stres karena apa? Pekerjaan atau karena sikap seseorang, stres karena memikirkan kebutuhan hidup. Nah, ini adalah PR untuk Anda untuk bagaimana bisa memanage kehidupan supaya bisa lebih rileks, lebih bersyukur, lebih menerima apapun yang ada yang menjadi jatah kehidupan Anda ya. Sekarang kita lihat apa gerangan kartu untuk Cancer di minggu ini. As tongkat. Tongkat elemen api mewakili semangat hidup, keyakinan, memegang teguh komitmen, memegang tanggung jawab sepenuhnya, menunjukkan kualitas diri akan membuat minggu ini menjadi lebih bermakna dan punya sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan Cancer. Oke Cancer, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih buat Cancer untuk kebersamaannya, sampai jumpa. Halo Leo, siap, saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini, dan satu kartu saya cabut untuk kita lihat nanti apa gerangan isi dari kartunya. Leo, kerjakan segala sesuatu dengan perencanaan yang matang agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Pertimbangkan masukan atau saran demi kesuksesan dalam melaksanakan berbagai kegiatan di minggu ini. Hidup Anda adalah sarana untuk meraih ribuan kebaikan, maka tetaplah baik kepada siapapun. Nggak ada ruginya kan? Baik dengan ini, baik dengan itu, melakukan aktivitas yang positif, ke sana, ke sini, semua harus mengarah kepada peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan spiritual ya. Untuk keuangan, gunakan dana seperlunya. Jadi kalau Anda punya sejumlah dana yang dialokasikan di minggu ini, jangan dihabis-habiskan, gunakan seperlunya, pakai skala prioritas, apa yang akan dibelanja, apa yang dibutuhkan ya. Untuk asmara yang berpasangan, jangan biarkan kemesraan jadi berkurang kadarnya, justru harus meningkat, kemesraannya harus ditingkatkan, kemesraannya harus dicari bagaimana supaya terus bisa bergairah, supaya bisa rukun, mesra, dan saling punya rasa kangen. Padahal sudah menjadi pasangan, tapi kangen itu nggak dilarang kok, justru malah bikin kayak ada kemerenyet-kemerenyet, perasaannya hidup seperti baru pacaran terus gitu. Bisa, harus dilaksanakan ya. Dan untuk yang lajang, jalin terus komunikasi yang terhubung dengan seseorang yang Anda suka. Siapa kira-kira yang Anda suka saat ini? Komunikasinya terjalin terus, ada komunikasi yang membuat Anda merasa terkesan dengan seseorang, terus ya dijalin supaya tidak sempat terputus ataupun renggang. Ini adalah strategi untuk suksesnya sebuah penjajakan. Untuk fisik atau kesehatan, jangan paksa bekerja jika lelah karena hasilnya nggak maksimal, yang ada salah lagi, error lagi, berantakan lagi gitu ya. Istirahat dulu yang cukup sampai pulih, baru bekerja lagi, maka konsentrasinya akan full, hasilnya prima ya. Kita lihat kartunya untuk Leo minggu ini. The Sun atau matahari. Bayangkan kalau fungsi diri kita seperti matahari, maka dia berdaya guna yang luar biasa tanpa pamrih. Jadikan diri Anda cahaya terang yang bersinar, menyinari, membawa berkah, membawa kebaikan bagi siapapun. Maka potensi diri Anda kembangkan sebaik mungkin sehingga ada banyak hal positif yang bisa dirasakan bagi diri Anda ataupun orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Oke Leo, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi, terima kasih buat Leo untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.
Halo Virgo, sudah siap? Saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini. Dan satu kartu saya cabut untuk melihat kira-kira apa pesannya. Nanti kita lihat ya. Virgo bersikap adil dan bijaksana ketika berada di situasi yang dilematis akan sangat membantu dalam menyelesaikan konflik yang ada. Keseimbangan hidup yang Anda ciptakan dapat memberi kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi kalau keseimbangan itu bisa Anda lakukan, komunikasi yang terjalin dengan seimbang juga, pemahaman, pengertian yang seimbang, maka kedamaian bisa tercipta di sekeliling Anda ya. Teman lama akan menghubungi Anda kembali. Siapa kira-kira? Wah, pasti banyak ya. Teman lama pasti banyak yang kangen dan ingin berkabar atau mencari kabar dengan Anda untuk mengatakan sesuatu yang diucapkan sebagai penyambung silaturahmi. Untuk keuangan Virgo minggu ini perlu perhitungan agar cukup dananya. Dihitung baik-baik dari sisi ini, dari sisi itu supaya cukup mengalokasikannya. Yang ini bisa tercukupi, yang ini bisa terselesaikan. Jadi tidak ada yang jumping atau timpang ya. Untuk asmara yang berpasangan, maafkan sikapnya yang membuat hati jadi kecewa. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat Anda mengganjal sekali, kesal sekali, marah sekali, Anda belajar untuk bisa memaafkan supaya ya nggak berlama-lama kecewa. Karena kalau kelamaan kecewanya jadi ganjalan, hubungan jadi kayak nggak enak gitu, kayak ada sesuatu yang kurang. Ini sudah lompat-lompat lagi, mau eksis ya. Milo mau eksis, mau duduk sini, silahkan. Nah, dan untuk tadi yang asmara yang berpasangan, dengan mampu memaafkan akan membuat situasi jauh lebih ringan dalam melanjutkan komunikasi. Dan dengan kesabaran dan ketabahan yang Anda miliki, pasangan akan merasa bahwa ada posisi yang kurang pas dalam diri dia, rasa bersalah, walaupun kadang ada yang gengsi untuk bisa minta maaf. Ya enggak, itu kan ada tuh pasangan saya jadi ada klien saya bilang, pasangan saya paling susah mainan minta maaf, tapi maafnya itu bisa diucapkan dengan sikapnya yang baik sekali, bantuin saya di dapur, terus ngasih belanja yang lebih. Waduh, sering-sering aja dia salahin, nanti belanjanya jadi tambah banyak. Tapi jangan deh, nggak enak kalau ada pertengkaran ya. Untuk asmara yang lajang, jangan terjebak kisah cinta yang tidak ada kepastian alias di PHP. Jangan mau, apalagi jadi pihak ketiga. Jangan tuh, jangan sampai 3 kali ya. Karena apa, rugi kalau di PHP atau jadi seseorang yang disembunyikan cintanya, nggak ketahuan. Yang rugi siapa? Anda kan. Karena apa? Ketidakpastian yang terus menerus, tahu-tahu pas sadar Andanya sudah jadi nenek-nenek atau kakek-kakek, jauh amat sampai nenek. Jadi sudah tua, ternyata waktunya tersia-sia untuk cinta yang tanpa kepastian. Hindari hal itu karena rugi jatuhnya ya. Tapi kalau Anda yakin bisa dekat dengan seseorang yang dipastikan dijamin kebaikannya, maka yakinkan Anda mampu bisa mengubah situasinya menjadi hubungan yang makin terarah kepada hubungan yang pasti atau status yang pasti. Oke, Milo mau ikut bacain. Kemudian untuk yang fisik atau kesehatan, hindari paparan sinar matahari siang hari karena bisa membakar. Selain itu katanya bisa menjadi kanker kulit. Nah, kalau bisa pakai sunblock atau pakai payung, atau kalau paling baik jangan menantang matahari, perginya nanti aja kalau sudah teduh gitu ya. Atau ya cari waktu-waktu yang dimana Anda sensitif sekali dengan paparan sinar matahari, cari waktu yang pas, yang aman dari situasi itu. Oke, sekarang kartunya kita lihat ya. Virgo, apa gerangan? 8 koin. Koin elemen tanah terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Nah, sepertinya ada yang lagi direncanakan sama Virgo untuk sesuatu yang
betul-betul target besarnya, ngumpulin uang, lagi tekun untuk merancang masa depannya, karena apapun yang dihasilkan semua untuk tujuan yang terbaik bagi kelancaran dan kehidupan yang sudah Anda targetkan. Dan dimulai dari minggu ini semua harus terkumpul, semua harus punya konsep gitu ya. Dengan ketekunan dan kesabaran, apa yang ingin Anda wujudkan bisa terrealisasi. Oke, dari semua yang saya jabarkan buat Virgo, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Virgo, sampai jumpa lagi. Libra, sudah siap? Saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini, dan satu kartu saya cabut ya untuk melihat, tapi nanti kita lihat apa sih yang ada di balik kartu ini. Libra, cegah konflik yang bisa terjadi di lingkungan terdekat Anda agar keharmonisan hubungan satu dengan yang lainnya tetap terjaga. Ada sejumlah pertemuan yang mengesankan dengan orang-orang yang lama tidak berjumpa. Gunakan waktu yang ada untuk menggali informasi yang menunjang tugas Anda. Jadi kalau Anda pergi kemana, bertemu dengan siapa, coba komunikasi diarahkan untuk menggali hal-hal yang mungkin terkait dengan kebutuhan informasi dalam pekerjaan Anda, bidang-bidang yang sedang Anda geluti, karena ini sangat penting untuk menambah ilmu atau wawasan Anda supaya dalam pekerjaan Anda makin menguasai, makin profesional, makin berdaya guna ya. Jadi apapun yang Anda dapatkan ilmunya serap dan kemudian implementasikan dalam dalam pekerjaan Anda atau ketika bertugas ya. Untuk keuangan, selesaikan tagihan minggu ini. Jangan sampai asik kemarin liburan, minggu lalu liburan, asik kesana kemari sampai lupa kewajiban untuk membayar tagihan-tagihan di minggu ini. Enggak dong, enggak lupa ya. Oke, untuk asmara yang berpasangan, saling percaya sangat penting dalam hubungan. Harus dijaga, harus betul-betul ingat bagaimana membina satu dengan membina hubungan, dan harus peduli apa yang dirasakan pasangan, jangan cuek-cuekan ya. Untuk yang lajang, yakinlah akan ada cinta yang tulus datang asalkan bersabar dalam masa pencarian. Jangan gak sabaran, aduh mana sih gak ada tuh sampai sekarang gak ada yang dekat mau. Tetap usaha dong, usaha dengan cara bergaul secara luas, melakukan komunikasi, meningkatkan kualitas diri. Nanti lewat proses waktu yang alami, Anda akan bisa didekatkan dengan orang-orang yang chemistry-nya pasti ketemu ya. Untuk fisik atau kesehatan, senam pagi sehat untuk tubuh. Kenapa? Karena cuacanya masih cerah, masih terang, kemudian udaranya segar, dan itu bagus untuk paru-paru. Jadi kalau misalnya selama ini ketemunya hawa yang berdebu, yang bikin sumpek, bikin gak enak gitu, lepas, karena pagi Anda dapatkan secara maksimal. Olahraga di pagi hari, senam gitu ya, nanti akan membuat Anda lama-lama staminanya makin kuat ya. Yuk, saya juga jarang nih olahraga pagi, makanya sebenarnya ini juga stimulus buat diri saya ya. Oke, sekarang kita lihat kartunya apa gerangan buat Libra di minggu ini. 3 koin elemen tanah, terkait sesuatu yang berhubungan dengan materi. Ada komunikasi, ada transaksi, ada nego-nego yang bisa saja terjadi di minggu ini, dan mungkin ada beberapa hal yang Anda informasikan dan dikomunikasikan dengan pihak ketiga. Dan jangan lupa dalam segala sesuatu, kalau misalnya ternyata Anda sudah sibuk lagi bekerja, sibuk lagi beraktivitas, melakukan transaksi ataupun penandatanganan dokumen, harus ada saksi, harus lengkap, harus ada hal-hal yang mendukung dari pekerjaan yang Anda lakukan. Atau misalnya benar-benar terjadi penandatangan kontrak, harus betul-betul lengkap data-datanya, dokumennya, kelengkapan-kelengkapannya, jangan sampai ada yang miss ya. Dan ini adalah gambaran di mana ada peningkatan finansial, semoga yang dikerjakan mengarah kepada perbaikan dari hasil kerja Anda ya. Oke, buat Libra, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik
aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Libra, sampai jumpa lagi. Halo Scorpio, sudah siap? Saya akan bacakan peruntungan Anda minggu ini, dan satu kartu nanti kita akan lihat yang saya cabut ini apa sih isinya di balik kartu ini. Oke. Scorpio, usaha yang tidak kenal lelah dan komunikasi dengan relasi yang terjaga dengan baik menjadi faktor keberhasilan yang bisa Anda raih. Jangan cepat puas dengan hasil pencapaian yang ada saat ini. Masih ada kesempatan untuk lebih maju lagi, meski harus melewati halang rintang yang ada demi raih cita-cita. Katanya nih, nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa jerih payah, tanpa kerja keras gitu ya. Karena pasti ada jatuh bangunnya ketika orang sampai di titik puncak. Kalau kita ajak ngobrol, dia pasti bisa menceritakan bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana usaha kerasnya sampai berhasil. Kita belajar dari orang yang sukses, jadi kita tahu bagaimana tipsnya atau triknya untuk mencapai di titik keberhasilan itu ya. Kemudian untuk keuangan, kamu mau baca gantian? Mau baca gantian? Atau nanti aja? Oh ya, apa? Kamu bintangnya apa, Milo? Banyak yang nanya, Milo bintangnya apa? Bintang Kejora gitu ya. Oke, keuangan ya, selalu ada peluang untuk tambah pemasukan. Jadi kalau kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada, sebetulnya itu pintu-pintu rezeki yang bisa kita buka untuk menambah pemasukan. Jadi jangan pernah mengecilkan kesempatan yang datang. Apapun itu dicoba, karena siapa tahu di situ sarana untuk bisa masuknya pintu rezeki yang lain ya. Untuk asmara yang berpasangan, cinta yang kuat membuat lekat ya, lekat, rekat, dekat gitu. Yang terpenting cintanya harus kuat, nggak boleh luntur gara-gara ada godaan pihak ketiga. Jangan sampai ada pengkhianatan atau terhianati ya, karena dengan semakin merapat akan menghindarkan masuknya orang ketiga dalam sebuah hubungan. Untuk yang lajang, jangan risau jika cinta yang dinanti belum juga datang. Ia akan hadir di waktu yang tepat. Percaya atau tidak, coba ditanyakan sama yang sudah punya pasangan, yang sudah berjodoh. Kadang sosok pendamping yang dinanti-nanti itu datangnya tidak terduga. Tahu-tahu jedul, tiba-tiba ada yang menghubungi, tiba-tiba ada yang kenalan, tiba-tiba ada yang menjodohkan, tiba-tiba ada aja teman ngobrol yang cocok, lama-lama jadian. Tapi tetap ya, berdoa itu kekuatan untuk membuka pintu-pintu jodoh yang akhirnya kita sendiri tidak menyangka prosesnya kok seperti ini ya gitu ya. Terus berdoa ya. Untuk fisik atau kesehatan, jaga stamina agar lancar bekerja. Buat yang sudah mulai beraktivitas ataupun yang masih liburan tapi harus membersihkan rumah dan butuh tenaga yang kuat, makanya jaga staminanya, jangan sampai loyo. Kalau sudah loyo dekat banget sama sakit ya. Kalau sudah loyo nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja, yang ada kerjaan jadi berantakan ya. Sekarang giliran kartunya kita buka. Apa sih Scorpio? 6 tongkat elemen api terkait dengan sesuatu yang menyemangati kehidupan. Tapi ini simbolnya artinya adalah datangnya kabar gembira. Wow, mudah-mudahan minggu ini ada kabar gembira, kabar yang ditunggu-tunggu, sinyal positif tentang sesuatu yang sudah Anda upayakan di waktu-waktu sebelumnya dan sekarang Anda sedang menunggu hasilnya atau kabarnya. Semoga memang minggu ini adalah minggu milik Scorpio, minggu yang menyenangkan. Oke, untuk semua yang saya bacakan buat Scorpio, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Scorpio, sampai jumpa lagi. Giliran Sagittarius, sudah siap? Saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini, dan satu kartu saya cabut. Kita lihat nanti apa sih pesannya. Sagittarius, persiapkan sebaik mungkin untuk sejumlah kegiatan di minggu ini agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
Jangan menyerah untuk berusaha mendapatkan yang terbaik demi sebuah hasil kerja yang gemilang. Lakukan upaya perbaikan agar ada peningkatan mutu. Jadi kalau kemarin merasa belum puas, kualitasnya belum sesuai keinginan, tingkatkan dengan semangat kerja, dengan perbaikan-perbaikan, mencari informasi bagaimana bisa meningkatkan mutu ataupun hasil dari yang Anda dapatkan. Untuk mungkin Anda punya produksi hasil apa, kemudian mempekerjakan apa, semoga makin baik hasilnya ya. Dan kalau yang mungkin masih, saya kan masih liburan Mbak Endang, oke, liburan boleh, tapi tetap memikirkan bagaimana ketika sudah bekerja nanti semua persiapannya sudah tinggal running, nggak lagi pas datang gegap gugup gitu ya, aduh mau ngerjain apa ya. Nah kalau sambil liburan boleh dong tetap memikirkan dan ada rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harusnya Anda sudah mulai kerjakan, tapi karena liburannya dipanjangin, semua jadi ditunda deh. Tapi Anda harus bisa memikirkan bagaimana mengerjakannya nanti ketika mulai bekerja semua sudah siap dengan hasil yang jauh lebih baik, dengan kualitas yang lebih terjamin mutunya ya. Untuk keuangan, untuk minggu ini keuangannya Sagitarius, perketat pengeluaran uang. Jadi kalau misalnya kemarin sudah jor-joran, sudah banyak yang dikeluarkan, saat ini sepertinya harus lebih berhemat, diketatkan lagi pembiayaannya, hitung dengan cermat ini perlu atau tidak dikeluarkan biayanya ya. Untuk asmara yang berpasangan, bersabarlah di situasi yang sedang sangat sensitif. Mungkin dia sedang butuh perhatian Anda, mungkin dia butuh didengar, mungkin dia merasa Anda sedang masa bodoh atau terasa cuek gitu ya. Maka Anda harus bersabar karena situasinya yang sedang tidak kondusif, sedang baperan. Nah, ini yang harus Anda ciptakan adalah suasana yang betul-betul bisa membangkitkan kemesraan lagi sehingga tidak ada salah persepsi, tidak salah komunikasi, dan semuanya bisa cair lagi ya. Untuk yang lajang, jangan biarkan pikiran Anda terjebak kisah cinta yang telah berlalu. Jadi kalau masih terjebak dengan kisah cinta asmara yang lalu, asmara yang sudah lampau, kisah-kisah yang hanya menjebak kita di masa lalu, itu rugi ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sudah Anda lakukan sehingga Anda kehilangan cinta yang mungkin harusnya tidak pergi berlalu. Tapi kalau sudah berlalu jangan ditunggu-tunggu, nggak akan jadi apa-apa. Lebih baik Anda perbaiki kualitas kehidupan Anda luaskan lagi pergaulan, Anda jalin hubungan, maka di situ Anda bisa tahu apakah Anda masih punya kesempatan untuk menemukan seseorang yang lebih baik, yang bisa memberikan harapan untuk membina sebuah hubungan di masa yang akan datang ya. Jangan pernah terulang lagi jika ada kesalahan di masa lalu, maka perbaiki dan ubah sikap kita supaya ke depan jalannya lebih baik, jalannya lebih mulus dalam menjalin hubungan. Untuk fisik atau kesehatan, lenturkan otot leher yang terasa kaku. Biasanya kelamaan megang handphone atau gadget yang bisa manteng aja mata kita melotot ke satu titik di huruf-huruf itu, dan akhirnya pas sudah kelar, aduh kok pegel ya, kok keras ya lehernya. Nah kurangi dulu pegang gadgetnya. Nah tanpa sadar pegang handphone, ini nih ketek ini di ketiak kita kayaknya kaku, keras gitu. Terus lengan juga jadi kaku-kaku. Nah pasti larinya ke leher. Coba dipijat-pijat yang ringan, dikasih baluran yang bisa terasa hangat sehingga lehernya nggak kaku lagi. Sekarang kita lihat kartunya apa sih yang buat Sagitarius minggu ini. Kesatria Piala. Ini adalah gambaran tentang perasaan yang sedang happy, sedang mendapatkan kesempatan untuk menjelajah sesuatu yang menjanjikan, mendapat kesempatan untuk bisa menjalani kegiatan yang memang diinginkan, diharapkan. Nah, gunakan sebaik-baiknya jika Anda punya kesempatan atau diberikan peluang oleh orang-orang yang selama ini mungkin sudah mengamati Anda, orang yang layak diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu. Tetap semangat dan buktikan Anda memang orang yang tepat diberikan tanggung jawab atau diberikan posisi yang
betul-betul akan membawa kepada peningkatan hasil, kemajuan dalam usaha, dan juga prestasi yang menonjol ya. Oke, dari semua yang saya bacakan, buat Sagitarius, kalau kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagitarius. Sampai jumpa lagi. Halo Capricornus, siap? Saya akan bacakan peruntungan bintang Anda minggu ini. Dan satu kartu saya cabut, nanti kita lihat apa sih pesannya. Capricornus, lakukan tugas yang diberikan dengan sepenuh hati jika menurut Anda dapat meningkatkan semangat dan minat dalam mengerjakannya. Tidak usah terpengaruh dengan sikap seseorang yang sering membuat Anda kesal. Pelajari bagaimana seseorang bisa berhasil membangun usahanya dan ikuti langkah-langkahnya. Seperti yang sering saya bilang, belajar dari orang yang sudah sukses lebih dulu itu jauh lebih cespleng gitu ya, karena kita nggak perlu melewati semua jatuh bangunnya, tapi kita akan mengalami beberapa bagian mungkin ya, tapi jadi tahu siasatinya bagaimana, mengatasinya bagaimana. Dan yang terpenting lagi, kita jauh lebih berhati-hati supaya di kelokan-kelokan terjal kita sudah bisa mengantisipasi. Kemudian untuk keuangan minggu ini, Capricornus, jangan tergiur dengan harga murah. Kalau sale, potongan harga, harus dipastikan barang yang Anda beli memang terjamin kualitasnya dan tidak ada cacat. Nanti kalau sudah beli harganya dibilang murah, kemudian merasa dapat potongan harga yang besar, ternyata begitu sampai di rumah barangnya nggak bisa dipakai bagaimana? Atau ternyata sobek. Nah, pastikan dulu kalau memang oke, berarti memang Anda mendapatkan keberuntungan atau rezeki kagetan ya. Untuk asmara yang berpasangan, cinta membutuhkan kesabaran. Jadi kalau nggak sabar biasanya jadi gampang bertengkar. Itu yang paling penting, kesabaran, pengertian, pemahaman. Nah ini yang akan membuat hubungan akan bergulir dengan santai, dengan tenang, dan satu sama lain saling melengkapi. Jika ada yang kurang maka ditutupi, dan ini penting sekali. Kalau nggak ada kesabaran, salah sedikit marah, lama sedikit ngamuk. Nah makanya salah satu selain cinta, kasih sayang, kesabaran juga dibutuhkan. Buat yang lajang, jangan lelah dalam pencarian, teruslah berdoa dan usaha temukan cinta yang sejati. Kalau cuma doa, ikhtiarnya nggak ada, nggak ketemu. Kalau cuma ikhtiar, doanya nggak ada, juga nggak ada pelicinnya gitu ya. Harus seiring sejalan usaha dan doa. Kemudian untuk fisik atau kesehatan, jaga kelembaban wajah. Kalau wajahnya kering, katanya keriput-keriput, nanti jadi kelihatan cepat tua. Perlu juga menjaga kelembaban, misalnya pakai pelembab wajah atau mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi akan kadar kolagennya. Salah satunya yang paling bagus itu pepaya. Siapa yang suka pepaya? Pasti ada yang bilang, emangnya kita burung makanannya pepaya? Pepaya tuh enak. Tapi yang belum atau yang gak terlalu suka, dicoba dibikin jus campur dengan sirup orange, rasanya jadi lebih enak ya. Sekarang kita lihat kartunya. Kartunya apa? Coba. As pedang. Pedang elemen angin terkait dengan pikiran. Kekuatan pikiran, kecerdasan, kerja keras, pemikiran yang jitu dari seorang Capricornus sepertinya menjadi senjata untuk memenangkan target-target yang dicanangkan di minggu ini. Jangan menyerah kalau belum menemukan jawabannya. Teruslah berusaha, karena kekuatan diri, keyakinan yang dimiliki menjadi ujung tombak untuk mendobrak halang rintang yang ada. Oke, buat Capricornus, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus, sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang saya bacakan, ada pesan yang selalu saya sampaikan. Semoga bisa menjadi guidance atau panduan, menjadikan energi positif untuk 12 bintang di minggu ini. Pesannya, jangan ragu untuk menunjukkan potensi diri yang selama ini masih tersembunyi.
Gunakan setiap waktu yang ada untuk terus belajar dari mereka yang mau membagi ilmunya. Kembangkan diri setiap ada kesempatan dan yakinlah Anda akan jadi yang terdepan. Oke, buat yang penasaran ingin membaca lagi naskah yang tadi sudah saya sampaikan, dapatkan di tabloid Bintang Indonesia edisi minggu ini. Beragam artikel di sana dan kolom bintang Anda ada 1 halaman, ada foto saya di situ ya, dan Anda bisa baca berulang-ulang untuk meresapi pesan-pesan yang tertulis di situ. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.